Karena Oten kalau ditanya ke 100% ilahi, 100% manusia, itu pelanga, pelongo, lari sana, lari sini, nggak nyambung. Saya tidak bisa mengatakan 100% ya, karena Tuhan Nggak apa-apa, ini kan istilah aja kan. dipakar, bro. Iya betul, nggak apa-apa, kan istilah aja, atau sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Itu kan saya bilang tadi begitu, nggak masalah, itu kan hanya istilah. Kita bukan itu masalahnya yang kita ini mau bicarakan. Nah, saya kasih tahu sama pendeta pastor ini sampai sekarang, terasa senangnya tuh transfer 20 juta nih tiap bulan. Terus dia bilang, Baal Anggur Asam, tolong sampaikan ini, pengajaran ini kepada oten-oten botol di Indonesia, katanya. Karena kalau ditanya tentang ke 100% atau manusia 100% ilahi, ini pelangak pelongo seperti tadi. Kamu kan begitu ya, nggak jelas gitu. Tapi nggak apa-apa, kita hormati. Nah, ini saya ajarkan sama pendeta dan pastor. Framing Anda aja. Enggak, ini loh, saya pakai data loh. Saya mau bacakan firman Tuhan, harus hikmatnya, boleh dipotong ya. Saya ajari sama pendeta, Uclim ini selalu nanya, mana dalilnya? 100% manusia, 100% ilahi. Selalu gitu. Nah, Anda kan tidak bisa menjawab. Betul, Baal, aku nggak bisa jawab. Kira-kira apa jawabannya? Nah, saya ajari sama pendeta pastor ini seperti ini. Secara keilahian, Oten botol, saya bilang gunakan Matius 1 ayat nomor 18. Ini secara keilahian yang tadi dibacakan Ferry ya. Ini prosesnya begini. Ayat 18. Oke, baca ya. Ini secara keilahian. Ini saya ajari pendeta nih. Anda tidak setuju, itu tidak masalah. Kita kan diskusi, tidak harus sepakat ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu itu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, ini keilahian. Saya bilang prosesnya. Sebelumnya, sebabnya dia menjadi ilahi, itu punya keilahian ini karena dia dilahirkan dari Roh Kudus. Pendeta itu sampai nangis loh. Pastor nangis. Nangisnya apa? Kenapa kok pendeta pastor teman kita ini semua botol, katanya. Padahal ada ayatnya tentang keilahian Yesus ini di Matius 1 nomor 18. Aduh, terima kasih Baal Anggur Asam. Kalau begitu Baal, kalau ada pertanyaan Uclim menanyakan kemanusiaannya di mana? Loh, kamu tidak tahu juga pendeta botol, pastor? Iya, tidak tahu, tolong ajari. Nah, ini ayat berikutnya, jangan loncat-loncat. Saya bilang gitu. Oh pintar Baal. Nih Matius 19, ini Matius 1:19, ini tentang kemanusiaannya. Gampang kok, nggak loncat-loncat. Katanya Bible ini sempurna, bagus, dan firman Tuhan, Roh Kudus, di sini yang kemanusiaannya. Ya, biar catat ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya, di muka umum ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi nanti di ayat berikutnya ada sih ceritanya bahwa nanti malaikat melarang menceraikannya. Udah banyak lah, saya udah baca karena saya 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem ya. Dan disinilah bahwa kemanusiaannya secara manusia, secara daging, dia mempunyai sperma Yusuf. Bukan secara rohani ya, secara daging dia mempunyai sperma Yusuf karena Yusuf memperistrikan Bunda Maria. Di sini jelas suaminya, istrinya, suaminya, istrinya, dibulak-balik sama aja. Oke, jadi itu bahwa ya boleh. Nanti sedikit lagi. Apakah 30 detik. Apakah Yusuf mengadakan hubungan seksual dengan Maria? Iya. Oke. Ketika Yesus belum dilahirkan? Iya. Nah, makanya sama dulu. Iya, bro. Oke, nanti Anda tanggapi, nggak apa-apa. Anda. Ferry, nanti Anda tanggapi sebentar aja. Sedikit lagi, Ferry. Kamu tanggapi, kamu membantah aja, nggak apa-apa. Jadi di sini teman-teman. Saya interupsi karena di sini. Iya, nggak apa-apa. Dari sedikit lagi. Jadi saya simpulkan dulu di sini, di ayat ini, bahwa Yesus ini mempunyai sperma Roh Kudus secara keilahian dan mempunyai sperma Yusuf secara kemanusiaan. Silahkan ditanggapi. Itu maksud saya. Tidak ada sperma Roh Kudus, Allah itu berkuasa, bro. Itu penafsiran Anda. Masa ada sperma Roh Kudus? Itu penafsiran Anda, bro. Jangan
Allah itu Maha Kuasa, Dia cuma berfirman itu langsung ada, bro. Jangan kamu asumsi, oh itu spermanya Roh Kudus. Anda asumsi namanya. Saya kira Anda pinter. Ya, betul mau masuk aja. Begitu aja Bang Ferry, sudah? Kapan Roh Kudus itu punya sperma, bro? Oke, bagus pertanyaan Bang. Sudah? Begitu aja? Oh, memang. Oke, gitu aja Ferry. Udah selesai? Iya, itu aja. Oke, baik. Kudus punya sperma. Oke, baik ya. Begini teman-teman, kita Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan maupun premi Justru Anda atau menghujat. menafsir tadi buktinya Anda sudah menafsir itu. Sabar dulu lah, makanya nanti kan ada, saya kan bilang tadi sudah belum, sudah katanya. Oke, jadi di sini bahwa suami istri itu tentunya ada hubungan biologis. Karena kita tidak menghujat Yusuf ini impoten, tidak mungkin Islam menghujat, ya, tidak mungkin Kristen juga menghujat bapaknya Yesus adalah impoten, dan tidak mungkin bahwa istrinya, ibunya Bunda Maria ini, ibunya Yesus juga orang yang tidak sehat, tidak normal. Kita mengatakan bahwa dia orang normal, orang sehat. Berarti kalau ada suami istri tentunya ada hubungan biologis. Nah, seperti apa? Karena saya bilang begini, menurut perjanjian lama, suami istri ini diwajibkan beranak cucu. Ini kewajiban. Yusuf maupun Bunda Maria adalah orang yang tunduk kepada hukum Taurat. Dia orang suci, ya, tidak mau pernah membangkang hukum Taurat, karena di hukum Taurat dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini tugas manusia melalui pernikahan tentunya. Nah, kalau Yusuf itu tidak melakukan hubungan biologis, walaupun di situ tidak diceritakan Yusuf membuka celana, Bunda Maria membuka celana, tidak perlu. Kita tahu suami istri apa. Nah, kalau Yusuf atau Bunda Maria tidak melakukan hal yang sesuai Kejadian 1:28, maka dikatakan dia orang terkutuk. Tidak mungkin Yesus dilahirkan dari ibu yang terkutuk. Kalau Bunda Maria Yusuf tidak melakukan hukum Taurat, dia akan dikatakan terkutuk. Nah, di sini Ulangan 27:26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Ya. Oh ya. Jadi di sini bahwa Yusuf maupun Bunda Maria tahu kewajiban suami istri ini beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, kalau tidak melakukan itu, dia melanggar hukum Taurat, maka dikatakan terkutuk. Tidak mungkin Yesus adalah dilahirkan dari ibu yang terkutuk. Ulangan 27:26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Tentunya apa? Ya, suami istri tahu sendiri, ya kan? Nah, kalau kita tanya ke bapak-bapak gereja, apa itu pernikahan perkawinan? Di sini kita baca. Tujuan pernikahan di dalam Bible, tujuan perkawinan dalam Bible. Di sini apa? Dalam upacara pernikahan, Allah berfirman mereka menjadi satu daging. Dalam pernikahan suami istri, ini menurut Bible ya, saling mengenal dengan menyatu. Ini ada datanya nanti ayatnya. Bekerja sama mengusahakan dan memelihara taman sesuai dengan rencana kehendak Allah. Membagi seksualitas dengan pasangannya. Memiliki kerinduan yang sama untuk mengasihi Kristus dan melayani Tuhan. Hidup dalam kasih kesetiaan dan dukungan satu sama lain selama sisa hidupnya. Jadi jelas dalam Bible ini ada berbagi seksualitas, yaitu merujuk kepada hukum Taurat itu beranak cucu banyak. Jadi kembali ke ayat tadi tentang kemanusiaannya, Yesus ini ada sperma Yusuf dan ada sel telur Bunda Maria. Begitu, silakan ditanggapi dulu, silakan Bang Ferry. Jadi saya kira itu asumsi Anda. Di sini kelahiran Yesus bukan seperti itu, bukan oleh karena hubungan suami istri sehingga Yesus lahir, tidak, karena dijelas sekali dikatakan kan dia mengandung dari Roh Kudus. Ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, apa artinya? Sebelum hidup suami istri itu sebelum mereka mengadakan hubungan seksual. Karena dia apa? Mengandung dari Roh Kudus.
Ya, di Al-Quranmu juga demikian mengatakan dia lahir dari apa? Perawan. Ya, Maryam, nggak ada di situ hubungan seksual. Di Alkitab kami juga apa? Jelas. Jadi dua kitab menjelaskan bahwa Yesus bukan lahir dari hubungan seksual. Apa yang Anda nyatakan tadi itu asumsi Anda, tidak didukung oleh ayat Alkitab, tapi itu cuma pemikiran Anda sendiri. Oke, sudah Bang Ferry? Udah. Oke, baik. Jadi gini teman-teman, kembali lagi, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau mujad. Framing. Kan, nah di sana dikatakan ada suami istri. Nah, Anda mengatakan tidak ada berhubungan, berarti Anda sudah menghujat Yesus seolah-olah Anda dilahirkan dari ibu yang terkutuk. Tidak mungkin. Anda berarti masih kurang. Oke, kita nggak apa-apa, kita hormati. Kenapa dikatakan ada sperma Yusuf di sini? Ya, ada sperma Yusuf dan ada sel telur ibunya, karena di sini ada suami istri. Maka ini mau menceraikan. Berarti memang suami istri. Sementara Yesus masih dalam kandungan Bunda Maria. Makanya di ayat berikutnya, jangan kau ceraikan. Malaikat ngomong, karena di dalam perutnya itu ada Yesus. Kan begitu, gampang aja kok. Nah, bicara langsung sperma. Apakah ada sperma Yusuf? Tentunya kita tidak boleh menafsir. Di sini dikatakan, Om Paulus mengatakan ini. Roma 1 ayat 3, dicatat ya, Ten. Tentang anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Tentang anaknya yang saya bicarakan kedagingannya ya, maaf ya. Tentang keilahian tadi kan udah beres, nggak ada masalah. Jangan bicara lagi dia mengandung dari Roh Kudus. Ini secara kedagingan. Secara kedagingan dia tumbuh kembang dari segumpal darah, segumpal daging. Nanti tumbuh, punya mata, punya hidup, lahir. Nah, akhirnya berkembang dari bayi, anak kecil, dewasa. Ini secara kedagingan. Makanya di Roma 1 ayat 3 tentang anaknya yang menurut daging. Nah, daging ini bukan bicara ilahi, ini bicara kedagingan. Ini Paulus yang ngomong, bukan kata saya. Tentang anaknya, Paulus berbicara tentang kedagingannya, tentang kemanusiaannya, 100% manusia. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ini bicara kedagingan. Begitu, bahwa dia adalah keturunan Daud. Sesuai dengan maksudnya di keturunan Daud adalah dari Yusuf. Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius 1 nomor 6, Daud memperanakan Salomo dari istri Betseba. Matius 1 nomor 16, Yakobus memperanakan Yusuf yang suami dari Maria yang melahirkan Yesus. Nah, maksudnya keturunan Daud ini dari Yusuf. Nah, silakan Bang, ini adalah sperma. Bagaimana menurut Anda? Selanjutnya. Oke, jadi di Roma pasal 1 ayat 3 ya, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, tapi di ayat Matius kan tidak dikatakan melalui hubungan seksual. Bahkan di ayat 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, ia adalah anak Allah. Dia anak Allah, bro. Ya, jadi dia itu ada anak Allah, bukan anak manusia. Ya, secara daging dia tidak diperanakan melalui hubungan seksual. Ya, apakah dia diperanakan secara hubungan biologis? Tidak ada. Di dalam Matius juga tidak ada kan di situ. Ya, dia lahir dikandung oleh Roh Kudus. Dan waktu itu Maryam dan Yusuf belum berhubungan seksual. Ini saya baca kembali. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Dia mengandung dari Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Apa artinya sebelum mereka hidup suami istri? Sebelum mereka mengadakan hubungan seksual, bro. Jadi jelas ya. Jadi jelas, Yesus lahir bukan seperti kelahiran Anda dan saya, melalui hubungan seksual ayah dan ibu. Tidak, dia dari apa? Dikandung oleh Roh Kudus. Bahkan dia disebut apa? Anak Allah. Makanya di Roma pasal 1 ayat 4, dia juga disebut apa? Anak Allah. Pertanyaan, apakah Allah menghamili Maryam? Enggak mungkin kan? Jadi pakailah logika, Allah itu maha kuasa, bro. Jangan kita menggunakan
sama dengan di Al-Quran. Mana mungkin Allah itu akan beranak sedangkan dia tidak punya istri? Berarti kalau dia punya istri dia akan beranak. Maryam tidak punya suami tapi dia bisa beranak. Mana lebih hebat? Berarti Maryam lebih hebat dari Allahmu. Allahmu apa? Pria juga. Ya kan, itu logika manusia. Kenapa penulis Al-Quran menggunakan logika manusia? Nah, Ya, cukup. kenapa penulis Oke, makasih. Al-Quran menggunakan logika manusia? Mana mungkin Allah itu akan beranak sedangkan dia tidak punya istri? Berarti Dengar, kalau dia punya istri akan beranak dong. Oke, Tinggal kita lanjut ya Bang Ferry. Silakan. Oke Bang Ferry, sudah melebar ya. Ini Kita fokus. masalahnya, bro. Ya baik. Oke, saya dengar ya. Jadi saya tidak membantah Anda. Serahlah Anda iman. Saya bilang iman Anda kan. Anda mengulang-ulang tentang keilahian Yesus dari Roh Kudus, dari Roh. Saya kan tidak membantah. Saya malah menurut data saya mengajari pendeta cara menjawab uclim ini kan botol biasanya oten-oten nih. Apa dasarnya kalian mengimani 100% ilahi, 100% manusia? Pelanga, pelongo, apalagi kalau Bang Juma itu, saya nggak senang sama Bang Juma ini. Masalahnya apa? Setiap Bang Juma naik, pasti mualaf orang. 3 kali naik ke Komal, 3 orang mualaf. Makanya saya tidak senang. Makanya kalau Bang Juma tanya, atau Muslim yang tanya, jawab. Anda tadi mengulang-ulang bahwa Yesus ini Roh Kudus. Iya betul, secara keilahian kau jawab dengan Matius 1:18. Itu secara keilahian. Dia itu dari Roh Kudus. Ini dikatakan dari Roh Kudus secara ilahian. Yang kita bicarakan secara kemanusiaan, kedagingan. Nah, dari daging ini ada sperma Yusuf. Dari keilahian ada sperma Roh Kudus. Nah, kita baca dulu yang tentang kemanusiaan. Tentang tadi Roma 1 ayat 3. Di sini tentang anaknya, tentang Yesus yang menurut daging. Ini daging nih. Tentang jangan bicara Roh Kudus, ini bicara daging. Diperanakan dari keturunan Daud. Nah, kalau kita pintar, cerdas, apa sih keturunan Daud ini menurut Paulus? Nah, ini ada penyelewengan terjemahan. Makanya saya ajari pendeta. Ini pendeta kaget loh ini. Loh, Pak Anggur Asam kamu pintar ya. Apa itu harusnya keturunan di situ? Jangan-jangan LAI nipu lagi. Nah, di sini ke original text. Nah, kita harus jujur dalam diskusi. Ya, karena saya ini orang akademis ya 14 tahun dipatikan. Nah, di sini di Roma 1 ayat 3 dikatakan tadi itu apa? Diperanakan dari keturunan Daud menurut daging. Ya. Nah, apa itu keturunan? Kita tarik ke bawah. Nah, diklik keturunan ini. Gampang kok. Nah, apa itu keturunan? Di sini ternyata apa nih? Sperma, paman. Sperma, paman. Jadi bukan kata saya bahwa Yesus itu betul dilahirkan dari sperma Roh Kudus dan sperma Yusuf. Secara roh, secara ilahi, secara Tuhan, dia kan Tuhan itu adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Secara roh itu dari secara keilahiannya, yaitu dari Roh Kudus, betul. Makanya kamu kalau Kristen menjawab begitu, uclim itu pasti pelangak pelongo itu. Woi, pinter Ferry sekarang menjawab. Bener. Nah, itu saya ajari. Jadi Ferry di sini adalah sedang berteman dengan saya. Bagaimana kalian kalau ada Bang Erwin tanya, Bang P tanya, Bang Palopo tanya, Bang Tandu tanya, Bang Thomas tanya, jawab pakai ini. Oh, ini loh datanya Matius 1:18 adalah secara keilahian. Matius tentang kemanusiaannya Matius 1:19 ada sperma Yusuf. Gampang kok. Kenapa kata Paulus dia mempunyai sperma dari Daud Yusuf? Gampang kok. Oke. Lanjut. Oke. Itu gampang mau dibantai itu, bro. Oke, kita lanjut dulu sedikit lagi ya, sedikit Bang Ferry nanti ini. Enggak apa-apa dibantah juga enggak setuju. Kemanusiaan ya. Nah, kemanusiaan. Bentar. Oke, sedikit Bang Ferry sedikit lagi boleh? Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf ternyata mengandung. Dia sudah mengandung, bro. Iya betul, mengandung, betul. Itu rohnya yang mengandung dari Roh Kudus, bukan daging ya. Sebentar, sebelum Oke, silakan. lahir, mereka tidak ada hubungan seksual. Karena apa? Dia dikandung oleh Roh Kudus. Allah itu Maha Kuasa, bro. Jadi jangan Anda salahkan mana hubungan seksual Maryam dan apa dan Yusuf.
Yusuf. Apakah ada? Tidak. Jelas sekali ayatnya jelaskan tidak ada hubungan seksual antara Maryam dan Yusuf. Kemudian apa? Yesus lahir karena yang ada di kandungan Maria itu adalah apa? Oleh Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus punya sperma, bro. Allah itu Maha Kuasa. Makanya juga Yesus itu disebut apa? Anak Allah di ayat 4, Roma 1 ayat 4 apa? Dia juga disebut apa? Anak Allah. Apakah Allah itu punya sperma? Jadi ini pakai logika. Saya kira Anda pintar. Makanya Oke, jangan baik. bolak-balik, jangan salah menafsirkan, bro. Oke, baik Bang Peri. Silakan tolong Bang Bali. Tadi Bang, silakan. Oke, baik ya. Ya, silakan. Jadi kita Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat ya. Tadi dikatakan tentang Yusuf ini punya sperma menurut Paulus ya. Anda tidak setuju dengan Paulus, itu terserah Anda, ya kan? Saya hanya menyampaikan saja. Sabar dulu, Bang. Saya potong Silakan. sebentar. Saya tidak mengatakan bahwa Yusuf tidak punya sperma, tetapi yang melahirkan Yesus dengan melalui hubungan seksual dengan Yusuf nggak ada. Tapi saya tidak mengatakan Yusuf tidak punya sperma. Siapa bilang Yusuf tidak punya sperma? Jangan framing. Tapi hanya itu. Oke, baik. Yang tadi saya tidak sedang menyampaikan kepada Anda, saya menyampaikan ini adalah perkataan Paulus. Anda tidak setuju dengan Paulus, silakan. Bahwa Yesus ini secara kedagingan ada sperma Yusuf menurut Paulus. Anda tidak setuju dengan Paulus, itu terserah, kan begitu. Saya kan tidak tidak setuju dengan yang saya tampilkan pun tidak masalah, karena ini menurut Paulus. Ini di Roma 1 ayat 3 ini kan. Nah, ini sperma, jadi ada sperma Yusuf menurut Paulus secara kedagingan. Oke, nah itu poinnya. Anda tidak setuju dengan Paulus, nanti Anda protes ke Paulus, itu nggak masalah. Nah, tentang saya tahu secara keilahian Yesus ini dari Roh Kudus, dia bilang. Berarti dari Roh, bukan dari daging ya. Dari Roh, ada Roh, ada daging. Karena Yohanes 4 ayat 24, Tuhan ini adalah Roh. Oh, berarti memang dari Roh dia mengandung. Jadi Bunda Maria mengandung sebelum nikah. Insiden lah kalau sekarang ini, mengandung sebelum nikah. Tetapi selama dalam kandungannya itu ada sumbangsi sperma Yusuf. Karena dia dalam kandungan udah kawin juga dengan Yusuf. Makanya di sana Yusuf akan menceraikan Bunda Maria ketika dia masih ngandung, dilarang oleh malaikat, kan begitu. Anak keke mengatakan, wah tidak ada berhubungan. Loh, siapa yang tahu di dalam kamar yang melihat kalau Yusuf membuka celana, Bunda Maria buka celana? Kan kita tidak tahu. Penulis kan hanya menulis Istri ya. Suami istri ya. Ya Bang Leslie, sebentar ya, sedikit. Sebentar, Bang. Boleh, nanti boleh. Nanti minta izin ke Bang ini ya, Bang Peri ya, kalau mau masuk ya. Karena ini minta izin ke Bang Peri aja. Oke, nanti kita sedikit Bang Leslie ya. Nanti Bang Leslie dulu, Bang Leslie. Oke, Bang Peri, nggak apa-apa ya Bang Leslie, sebentar ya. Nanti minta izin Bang Peri karena mungkin Bang Peri waktunya bisa berbagi dengan ini. Jadi teman-teman, ini menurut Paulus. Ya, jadi 100% manusia ini 100% ini betul bahwa secara kedagingan Paulus bilang, ini bukan bicara roh, Paulus ini bicara daging, bahwa ada sperma Yusuf. Karena apa ditulis sperma? Harus tulisan sperma, bukan saya. Coba dibaca nih apa sperma. Ini secara kedagingan, secara roh, Allah ini roh, makanya dia secara roh, Yesus punya roh, Yesus punya kedagingan. Nah, roh ini adalah roh dari ilahi. Betul, daging ini adalah dari sperma Yusuf. Tapi bagaimana roh ini katakan kok bisa menghamili Bunda Maria? Kan Anda bilang mengandung itu kan hamil ya, artinya wah gimana prosesnya? Ternyata menurut data, ini clear ya, berarti secara kedagingan ini adalah sperma Yusuf ya menurut Paulus. Nah, kemudian bagaimana roh Kudus ini punya sperma? Kan lucu. Oke, sedikit saya sampaikan. Tadi bertanya, tidak mungkin roh Allah ini adalah punya sperma. Ternyata Roh Kudus ini punya sperma. Jadi di dalam Yesus ini ada 100% sperma Roh Kudus, ada 100% sperma Yusuf. Begitu caranya. Di mana datanya? Tapi sebelum kita membahas ke sana, kita harus dulu tahu apa itu sperma. Sperma itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah apa nih? Sperma adalah
Mani kawan. Jadi ada kalau bahasa mungkin yang ada yang pemelihat dengan sperma, ada yang pemelihat dengan mani. Jadi di 100% ilah ini adalah maninya Roh Kudus, ada maninya Yusuf. Kalau Yusuf udah clear ya. Nah, di mana maninya Roh Kudus? Datanya Baal, jangan ngarang kamu, jangan asumsi. Gak boleh, Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan atau framing. Dikatakan, makanya Yesus dikatakan anak Allah. Tadi diulang-ulang tadi, anak Allah, anak Tuhan. Nah, anak Allah, anak itu berarti prosesnya dari sperma, secara kerohanian, secara Roh Kudus. Di mana datanya? Di sini. 1 Yohanes 3 ayat 9. Dikatakan di sini 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah. Nah, Yesus lahir dari mana? Dari Allah. Gampang kok. Yesus lahir dari Allah, anak Allah. Dia bilang tadi Yesus anak Allah, anak Allah. Benar, karena di sini setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih Allah. Saya setuju dengan pernyataan Bang Peri tadi. Anak Allah, oh betul sih kalau menurut data ya. Maksudnya saya membenarkan dari segi literasi. Ya betul, Yesus ini anak Allah karena dari benih ilahi. Ya kan disebutkan. Nah, apa benih ilahi ini? Kita lihat. Benih Yohanes 1:39. Dalam terjemahan baru itu benih ilahi. Dalam terjemahan lama, terjemahan lain ini benih Allah. Jadi benih ilahi, benih Allah. Makanya Yesus disebut anak Allah, anak Tuhan. Mauzubillah ya. Tapi di sini kita jujur dalam diskusi, apa itu benih? Kita kan kadang-kadang pelangah dan ini kalau ditanya 100%. Makanya saya membantu teman-teman Kristen cara menjawab muslim begitu. Nanti biar Bang Juma jangan mualafkan terus. Nah, ini jawab sudah Bang Juma. Nih, benih Allah ini, Yesus ini ada benih Allah, ada sperma dari Allah. Ya, jadi Allah ini punya sperma. Tidak mungkin, ini salah. Jadi Bang Peri saya luruskan bahwa Allah ini, Allahnya maksudnya Tuhannya di Kristen ini ternyata Tuhan ini selain roh, dia juga punya sperma roh, sperma Allah. Di sini benih ini apa? Kita klik ya, kita klik benih Allah ini apa? Benih Allah atau benih ilah ini apa? Kita klik, gampang kok. Kita lihat ya, benih ini adalah apa di sini? Sperma juga. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi ya kita apapun ya saya tutup dulu. Apapun yang kita sampaikan, kita Islam tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat. Kita hanya menyampaikan apa yang tertulis. Kalau Anda tidak setuju dengan Paulus, ya silahkan. Kalau Anda tidak setuju dengan kitab suci kalian, ya silahkan. Itu apa boleh buat, memang tertulis demikian. Jadi Yohanes 1 ayat 39, benih Allah ini anak Allah, ini artinya sperma. Jadi betul bahwa Yesus ini ada punya sperma dari Allah, sperma dari Yusuf. Makanya kembali ke sebagai closing bahwa Yesus ini 100% manusia, 100% ilahi adalah maksudnya 100% maninya Allah atau Roh Kudus, 100% maninya Yusuf, 100% sperma Allah, sperma Roh Kudus, sperma Yusuf. Demikian ya, sampai sekarang masih ditransfer 20 juta saya. Terima kasih Bang Peri, dilanjut dengan yang lain. Dilanjut, terima kasih Bang Paloko, dilanjut. Terima kasih.